Halo teman-teman, selamat siang. Pada siang hari ini nih sekarang tanggal berapa nih? 4 April 2023. Nah, sekarang aku ada di depan gedung finishing karoseri Adiputro Malang. Aku siang-siang gini, puasa-puasa gini tak belain ke sini karena apa? Nah, teman-teman inget nggak? Ketika akhir tahun 2022 silam, aku sempet ngedokumentasiin proses pengiriman sasis premium milik Volvo yang udah standar Euro 5, yaitu Volvo B11R 450 dari Cakung menuju ke sini itu di Desember 2022. Nah, sekarang 2023 bulan April udah kurang lebih sekitar 3 bulan lebih dikit. Sasisnya itu udah berubah bentuk teman-teman, udah jadi bentuk bis, dan teman-teman pasti penasaran gimana bentuknya kan. Ikuti aku masuk ke dalam gedung finishing ini. Ini kebetulan jam 12 lagi istirahat, jadi selama proses review ini nggak ganggu orang yang sedang bekerja. Oke, yuk. Nah, ini dia teman-teman, 5 unit bis double decker dari PO Gunung Harta Transport Solution. Nah, oh itu ada satu yang lagi ngerjain lampu itu kayaknya tuh. Tapi bukan dari Adiputro ya, dari Bogor Auto Custom teman-teman. Bus ini 1, 2, 3, 4, 5 ini lampunya dari Bogor Auto Custom. Ketika istirahat lagi dikerjain, nanti kita tanya-tanya juga ya. Oke, kita sekarang mendekat ke unit terbarunya PO asal Malang, Gunung Harta Transport Solution, yang terkenal memiliki banyak banget sasis premium. Gunung Harta Transport Solution ini sekarang menjadi PO akap yang menjalankan atau mengoperasikan sasis tronton terbanyak di Indonesia dengan jumlah 36 unit teman-teman. Ini ketambahan 5, jadi sebelumnya punya 31 tronton dari ada bodi SHD, UHD, dan double decker. Dengan ketambahan 5 unit double decker ini, jadi GHTS total ada 10 double decker, 10 UHD, dan 16 bodi SHD. Nah, kayak gitu. Sekarang kita mendekat nih teman-teman. Wah, ini warnanya nih loh, warna khas Gunung Harta, warna hijaunya hijau muda. Terus sekarang tuh yang beda, dulu kan tulisannya Gunung Harta gitu kan, terus transport solusinya kecil bukan di stiker, di Latin gitu. Sekarang lebih menonjol ke singkatannya, GHTS, Gunung Harta Transport Solusinya kecil di bawah sana teman-teman. Mungkin GHTS bikin membranding Gunung Harta, itu yang warna hijau itu adalah GHTS. Ini adalah sasis yang 3 bulan lalu aku review di National Assembly yang ada di Cakung. Tempat perakitannya Indo Truck selaku ATPM dari sasis Volvo ini teman-teman. Nah, dimensinya ini nggak ada perubahan, walaupun ini sasis baru tetap sesuai dengan regulasi, dengan panjang maksimal 13,5 meter, tinggi 4,15 dan lebar 2,5 meter teman-teman. Yang khas dari Gunung Harta nih loh, ada gambar Mickey Mouse duduk atau tiduran di balon-balon, terus ada tulisan Air Suspension. Ini stiker ini legend banget sih dari dulu, menandakan bahwa ini loh bus Air Suspension. Sampai sekarang generasi terbaru dengan sasis terbaru itu juga masih ada itu. Ada tulisan double decker gede banget di situ. Di HTS pengen nge-branding bahwa ini loh double deckerku yang baru. Ada logo gunungnya, Gunung Harta, dan ini dia menggunakan bodi Jetbus 3 SDD Voyager dengan selendang geprek khasnya teman-teman. Nah, teman-teman pasti tanya deh, kemarin ketika aku ambil video di Cakung, ketika di perakitannya Indotruck, itu kan yang dikirim itu jumlahnya ada 6. Ini yang ready ini 5. Pasti teman-teman bertanya, satunya kemana? Ini aku belum bisa ngomong secara ofisial. Cuman yang pasti tunggu aja kejutan dari GHTS dan Adiputro untuk bodi yang akan dibangun sekitar 5 bulan lagi lah. Tungguin aja kejutannya di Gias mendatang. Masih tahu ya. Ini ada tulisan Volvo B11R 450 iShift, bahwa ini adalah sasis
terbaru yang dimiliki oleh Volvo, dan GHTS menjadi pemilik pertama dari sasis ini. Sedikit cerita tentang sasis ini teman-teman. Sasis ini tuh sasis yang udah memenuhi standar emisi Euro 5. Pada April 2022 silam, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu membuat aturan mesin diesel yang ada di Indonesia sekarang harus standar minimal Euro 4 agar tercipta lingkungan yang lebih sehat dan lebih bersih untuk kedepannya teman-teman. Dan Volvo merespon hal itu dengan mendatangkan sasis premium dengan mesin dan sistem yang lebih canggih serta lebih ramah lingkungan, dibuktikan dengan ini udah terstandarisasi Euro 5 teman-teman. Nah, nanti aku jelasin Euro 5-nya itu letaknya di mana. Letaknya itu ada di sini teman-teman. Sistem kerja dari Euro 5 ini untuk Volvo B11R ini secara selective catalytic reduction atau SCR dengan menggunakan cairan aditif berupa urea dengan air destilasi. Kalau di sini mereknya AdBlue, letaknya di sini ini ada tangki AdBlue dengan kapasitas 48 liter dan solarnya ini kapasitasnya sekitar 450 liter. Jadi secara kerjanya ini adalah hasil dari gas buang yang ada di mesin lalu akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung ini sebelum dikeluarkan dan akan disemprotkan cairan aditif AdBlue itu tadi, sehingga ketika keluar nanti dihasilkan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan dan bisa dibilang racunnya tuh berkurang banyak. Intinya sehat lah, pokoknya bikin lingkungan lebih sehat dan lebih bersih kayak gitu teman-teman. Ini untuk reaksi kimianya aku juga nggak paham. Dan yang jelas untuk penyemprotan AdBlue-nya ini juga ada sensornya teman-teman. Dan kalau di rata-rata, aku kemarin ngobrol sama salesnya Indotruck, konsumsinya itu sekitar 5% dari kapasitas solar. Jadi misalkan menghabiskan sekitar 450 solar, itu untuk AdBlue-nya cuman dia sekitar 20 sampai 25 liter aja teman-teman. Buat teman-teman yang tanya misalkan ini nggak dikasih AdBlue atau gimana, misalkan Euro 5 nih, tapi AdBlue-nya nggak diisi lah atau diapalah, itu efeknya gimana? Itu yang pasti aku belum tahu teman-teman, karena ini baru teknologi pertama yang ada di Indonesia untuk bus. Kayaknya yang di truk udah ada, tapi aku masih belum update. Kalau teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke dapur pacunya nih. Oke, dibuka iso nggak? Lock goyang. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Dapur pacu dari Volvo B11R yang 450 horsepower ya. Yang beda dengan seri 430 yaitu dia menggunakan kode mesin D11C. Kalau yang sebelumnya adalah D11A, ini mampu menghasilkan tenaga hingga 450 horsepower. Gede banget kan? Asli gokil. Isinya ini kalau nggak salah sama 11.000 cc kalau nggak salah teman-teman. Kayak gitu. Dan yang khas di Volvo ini blok mesinnya, engine-nya ini warnanya hijau. Nah, ada filosofi tersendiri teman-teman, kenapa kok warnanya ini hijau. Ini karena Volvo pengen menciptakan suatu mesin yang lebih ramah lingkungan. Nah, jadi catnya ini di bloknya mesin ini diwarnain hijau kayak gitu. Oke, kayak gini. Ini bloknya sini penuh ya. Biasanya kalau kita lihat bus-bus ukuran yang panjangnya 12 meter itu kan nggak begitu penuh. Ini penuh banget loh. Kita tutup. Dan yang di atas ini adalah AC-nya teman-teman. Untuk bus setinggi 4,15 meter itu nggak mungkin di atasnya dikasih mesin AC lagi. Karena kalau misalkan ditambahin akan menyalahi regulasi tinggi maksimal suatu maxi bus yaitu 4,2 meter. Nah, makanya ditaruh di belakang, posisinya di atasnya mesin kayak gini. Ini AC-nya dari Songse yang khusus untuk double decker. Dengan fan-nya ini ada 6 teman-teman, mesinnya gede dan dijamin nanti pas jalan semburannya itu kuat sehingga ini sampai ke depan juga dan atas bawah pun rata teman-teman.
Lihat ini, mesinnya aja loh gede nih kayak gini bandingin sama mesin apa bis di situ. Beda banget ya. Nah, itu teman-teman. Oke, ini dia pastinya udah pakai triple axle yang belakangnya bisa belok gitu untuk memudahkan driver bermanuver kayak gitu. Wes, sekarang kita kemana yo? Ini ke dalam apa gimana? Oke, yuk kita sekarang ke dalam aja. Oke teman-teman, yuk sekarang saatnya aku mau nunjukin apa sih yang beda dari double decker PO Gunung Harta Transport Solution ini dibandingkan dengan double decker sebelumnya. Oke, yuk sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Ini masih proses finishing, tapi udah 99,9% deh kayaknya. Karena jam 3 ini nanti akan di launching di sini oleh pihak Indotruck, lalu pihak Gunung Harta pastinya, dan ada kayak semacam speech dari pihak Adi Putra juga nanti. Oke. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang belum tanya, double decker kayak gini tuh bagasinya gimana? Bagasinya kayak gini, kita nggak bisa mengharapkan lebih untuk volume dari bagasi double decker karena tempatnya emang di sini dan nggak bisa muat lebih banyak ya. Tapi yang kayak misalkan teman-teman biasanya naik bis kayak tipe SHD, tipe MHD, itu untuk double decker emang salah satu kekurangannya emang di volume bagasi ya. Emang dia memanfaatkan space antara dek atas dengan axle belakang ini teman-teman. Cuman segini doang, mungkin ya beberapa karung gitu, dan yang jelas koper penumpang itu insya Allah bakal tercover di sini. Satu orang satu koper dengan kapasitas sekitar 30 sekianan orang bisa lah teman-teman masuk sini. Pas. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam interiornya nih. Waduh, ketika kita masuk ini udah disambut suatu kemewahan ini teman-teman. Lihat nih. Ini toiletnya, ini dikasih kayak cuttingan laser gini. Ada logonya cewek cowok, jadi ini bisa digunakan cewek cowok. Ini toiletnya, wah toiletnya mewah juga yo. Saklarnya di situ. Saklar di mana? Kanan. Oh ini. Yes. Lihat nih teman-teman. Ini toiletnya, toilet yang luxury nih teman-teman, dengan ada kayak aksen-aksen kayu di dinding-dindingnya sehingga membuat kesan mewah terhadap bus ini. Tapi ingat, untuk bus jarak jauh, bus pada umumnya itu nggak bisa digunakan untuk buang air besar, hanya digunakan untuk buang air kecil saja. Oke. Nah, di sini juga ada sekat yang ini ada kayak bolong-bolong dari akrilik nih yang memisahkan antara ruangan di sini sama yang di sini. Ini juga ada tulisan Jetbus nih. Wede. Ini di sini subwoofer nih teman-teman. Oke, yuk sekarang kita langsung aja masuk ke dalam interiornya nih. Wah, gokil. Nah, di sini ada mini cafe. Misalkan teman-teman sebagai penumpang bus ini nanti bakal dikasih kayak teh, kopi dan sebagainya, bisa free buat di sini atau bisa minta tolong ke. Dan di sini ada ruangan untuk merokok. Jadi ini merupakan kabar baik buat orang-orang yang nggak bisa menahan rokok. Ini disediakan ruangan merokok yang menurutku ini sangat mewah teman-teman ya. Walaupun ukurannya nggak luas-luas banget, tapi kaki kita juga longgar, mau merokok juga enak, dan ini soft touch-nya, enak banget sih ini. Nah kalau teman-teman merokok jangan lupa ini dibuka. Nah, jangan lupa dibuka gini teman-teman, biar udara rokoknya bisa keluar. Sekarang kita tutup lagi. Oke. Yuk, sekarang kita geser ke sini. Nah, ini ada kelas sleeper nih teman-teman. Ada jumlahnya totalnya itu 4. Di sini kanan kiriku ini ada kelas sleepernya ini. Sleepernya ini persis kayak punyanya GHTS 091 yang dulu sempat dibuat pameran Buzzword. Jadi totalnya ada 4, dan ini sleepernya ini luas banget, bisa direbahin hampir maksimal gitu. Dan juga disediakan audio video on demand. Lalu ini ada kayak electric seat dan juga ada charger USB. Selain itu juga ada tempat untuk makan. Jadi disediakan tempat makan gitu, ada meja kecilnya kayak di kereta api gitu. Dan seatnya ini selain elektrik juga ada kursi pijatnya teman-teman. Wah, keren-keren banget. Ini kalau di Gunung Harta namanya Green Luxury.
Kalau di atas, kalau yang seat 111 itu namanya green platinum. Tapi yang di atas itu beda, nanti aku jelasin. Terus di bawah ini ada space kosong. Nah, space kosong ini bisa digunakan untuk bagasi tambahan. Seperti yang aku jelasin tadi, yang di belakangnya itu bagasinya itu emang muatnya yang press untuk penumpang aja. Jadi misalkan ada penumpang yang bawa barang bawaan berlebih, bisa ditaruh di kanan atau di kiri sini, teman-teman. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke lantai atas, teman-teman. Yuk. Ini kalau aku lihat eh tangganya kayaknya lebih sempit ya nih ya. Atau ini gara-gara pewarnaan ini aja. Tapi enggak deh. Biasanya aku naik bis double deckernya Adi Putra itu longgar deh. Nah, ini dia teman-teman lantai atasnya. Dia ini menggunakan seat dari Aldila yang terbaru dan udah dilengkapi dengan leg rest. Leg restnya ini merupakan leg rest duduk, leg rest pisah yang nggak nyambung dari sini. Bisa dibuka gini untuk naruh sandal. Selain itu bisa di-adjust kayak gini. Nah, digabung gini, tapi nggak nyambung-gabung banget sih. Misalkan pengen lebih deket aja misalnya, atau ada anak kecil gitu kan, bisa di setting kayak gini teman-teman. Dan di sini loh, jarak ke sini tuh masih luas banget. Jadi misalkan kaki kita gini ya, nah pakai sepatu nggak apa-apa lah, mungkin masih plastikan. Nah kayak gini masih longgar, walaupun yang depan itu ngerebahin pakai reclining gitu, masih lumayan nggak terlalu kena belakang teman-teman. Dan ini juga disediakan audio video on demand, dan ini tuh basisnya Android teman-teman. Semua TV-nya itu gede-gede dan basisnya Android. Oke, sekarang kita coba ke depan ya. Nah teman-teman, di depan itu feel-nya kayak gini teman-teman. Sebetulnya enak sih, cuman ada satu hal yang mengganjal, yaitu nih, ini rumah-rumahnya buat Avod-nya ini terlalu gede pertama, sehingga pandangan kita agak sedikit nggak sedikit sih, lumayan banyak tersita ya di sini. Dan kenapa kok ada tulisan GHTS segede ini di sini ya? Ini loh. Nah, ini menurutku sebagai penumpang kayaknya bakal agak sedikit ganjel sih teman-teman ya. Ini kayaknya enak ditulis di mana, di bandu bawah gitu tulisan GHTS, atau saran nih, Voyager-nya sama Jetbus-nya ini dihilangin, GHTS-nya naik di sini, itu kayaknya lebih cakep deh. Nah, fasilitas lain yang berhubungan dengan keselamatan, yaitu di sini ada kayak semacam palu pemecah kaca, lalu udah ada di bawah juga udah ada APAR, alat pemadam api ringan. Di sini juga disediakan emergency exit sunroof nih teman-teman. Nah, di sini sama di belakang sana. Dan ini ada spek di sini, bus ini juga speknya ada kompartemen yang tertutup. Dan aku kasih satu tips buat teman-teman ya, misalkan atau saran lah ya ini ya. Misalkan kalau buka gini, kalau pas perjalanan jangan lupa untuk ditutup lagi. Tek gini. Agar apa? Supaya awet. Soalnya kalau dibuka gini umurnya agak berkurang teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada pintu darurat di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi udah pastinya aman jaya sentosa. Oke, sekarang kita turun aja dan persiapan untuk seremoni handover. Oke.